Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, mari senantiasa kita aturkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak kunjung henti melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, baik itu iman, Islam, sehat dan sempat. Sehingga dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya itu sampai saat ini kita masih tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Masih sempat menghirup udara segar di permukaan bumi ini, walaupun sekarang musim panas. Tapi yang jelas, semua yang kita alami, yang kita saksikan dan kita rasakan, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. InsyaAllah semua kita yang menerima apapun yang diberikan Allah termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Salat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, apa kabar pagi ini Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Karena sehat itu lebih utama dari segalanya. Dengan sehat kita bisa beraktivitas, dan dengan sehat kita bisa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita ingat kembali tujuan hidup kita beribadah. Berarti semua yang kita lakukan dalam rangka pengabdian, ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaksanakan dengan ikhlas, dengan tujuan akhir agar mendapat ridho Allah. Jadi tujuan hidup kita beribadah, laksanakanlah itu dengan ikhlas agar kita mendapatkan ridho Allah. Tapi bukan agar kita mendapatkan surga. Karena surga itu bisa kita dapatkan apabila keridhaan Allah sudah kita raih. Jadi tujuan kita ibadah itu bukan untuk mendapatkan rezeki yang banyak, dapat surga, dapat kelebihan, dapat keuntungan. Tapi tujuan kita beribadah itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah ridho, semuanya akan kita peroleh. Kalau Allah sudah ridho, semuanya akan kita peroleh. Tujuan hidup kita beribadah, laksanakan dengan ikhlas, dengan harapan mendapat ridho Allah, dan akhir dari semua itu, insya Allah kita akan masuk surga. Semua umat Islam masuk surga. Adakah umat Islam yang tidak masuk surga? Ada umat Islam yang tidak masuk surga. Yakni umat Islam yang melakukan dosa besar sebelum dia mati tidak sempat bertaubat. Melakukan dosa besar sebelum mati
tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang semua umat Islam itu masuk surga. Tapi kalau dosa besar yang dilakukannya tidak sempat taubat, tidak masuk surga. Kalau persoalan mati, semua kita akan mati. Tanpa kecuali. Semua kita akan mati. Sebutkan Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti mati. Bahkan mati tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa juga dicepatkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal kamu sudah sampai itu tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Minta mundur sebentar tidak bisa. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga dimajukan walaupun sesaat. Dipercepat tidak bisa juga. Lamun yang sakit lah puluhan tahun cepat mati beda bisa. Tapi ada orang yang sehat, segar bugar, kalau sudah sampai pada saat itu Allah mengambil nyawanya, maka dia akan meninggalkan dunia ini. Artinya sekarang semua kita itu pasti mati. Yang sehat bisa mati. Yang sakit mati. Rakyat biasa mati. Pejabat mati. Semuanya akan mati. Kita tidak usah persoalkan kapan kita mati. Tidak usah persoalkan di mana kita mati. Tidak usah dipersoalkan bagaimana cara kita mati. Karena mati itu pasti. Mau di mana kita mati, mau bagaimana caranya kita mati, kapan waktunya kita mati. Tidak usah kita persoalkan. Lalu apa yang perlu kita persoalkan? Apa yang kita persiapkan dalam menghadapi mati? Jadi tidak usah kita persoalkan aku gek mati di mana, cak mano mati, kapan mati, tidak usah dipersoalkan. Tapi yang perlu kita pertanyakan, apa yang kita persiapkan menghadapi maut, menghadapi mati itu sendiri. Tapi yang lebih utama dari semua itu, kita gapai kematian itu dalam keadaan Islam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan semurni-murninya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa makna mati dalam keadaan Islam? Mati dalam keadaan Islam itu bukan mati dalam keadaan beragama Islam. Karena semuanya Islam, tapi apakah sudah mati dalam keadaan Islam? Yang dimaksud mati dalam keadaan Islam itu mati dalam keadaan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mati itu dalam keadaan kita patuh, kita taat, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati dalam keadaan Islam, kita beragama Islam, sedang mabuk, mati. Islam juga matinya karena beragama Islam. Tapi mati dalam keadaan Islam yang dimaksud di sana bukan mati dalam keadaan beragama Islam, tapi mati dalam keadaan ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk, dalam keadaan taat, dalam keadaan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kalau kita terjemahkan mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beragama Islam, semuanya beragama Islam. Tapi ada yang mati dalam keadaan berzina. Apakah dia mati dalam keadaan Islam? Apakah seperti itu mati dalam keadaan Islam? Mati di saat berjudi. Mati di saat mabuk-mabukan. Saat mabuk-mabuk mati. Tapi yang dimaksud mati dalam keadaan Islam itu bukan yang seperti itu. Itu namanya mati dalam keadaan kita beragama Islam. Tapi yang dimaksud mati dalam keadaan Islam itu ialah mati dalam keadaan taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mati, sebelum kita meninggalkan dunia ini, setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita bebaskan dari dalam diri kita. Karena tujuan akhir kehidupan kita ini adalah surga. Jadi semua kita ini berharap akhir dari kehidupannya adalah surga. Tapi ada beberapa hal yang bisa menghalangi kita masuk surga. Dan hal-hal itu harus kita bebaskan dari dalam diri kita. Supaya kita tidak terhalang masuk surga. Apa itu yang harus kita bebaskan dari diri kita agar kita tidak terhalang masuk surga? Yang pertama, bebaskan diri kita dari sifat takabur atau sombong. Karena takabur atau sombong itu bisa menghalangi orang masuk surga. Yang berhak sombong itu sebenarnya Allah. Kenapa? Karena Allah punya segala-galanya. Allah berkuasa atas segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa terhadap segala-galanya. Sebenarnya yang layak sombong itu Allah. Semua yang ada di alam ini, semua makhluk yang ada, itu Allah yang ngatur. Bukan saja mengaturnya, tapi Allah menciptakannya. Semua makhluk yang ada ini ciptaan Allah. Semuanya yang mengatur Allah. Seyogianya semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau manusia memiliki sifat takabur, sikap sombong, apa sebenarnya yang disombongkan? Sombong dengan pangkat yang tinggi. Pangkat sesaat hilang. Kalau Allah mau, dalam sekejap, pangkat itu bisa lepas. Sombong dengan harta yang banyak. Kalau Allah mau, sekejap harta bisa lenyap. Sombong dengan ilmu yang banyak. Belum apa-apa dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan banyak orang yang punya ilmu. Dan bahkan Allah katakan kita diberi ilmu itu hanya sedikit. Disebutkan dalam Al-Quran, diawali dengan cerita tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apabila ditanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Apa yang disombongkan dengan ilmu yang ada pada kita? Karena Allah sebutkan ilmu kita hanya sedikit. Bahkan tidak sampai setetes air di lautan. Sedikit sekali ilmu. Makanya orang yang takabur, orang yang sombong, itu termasuk salah satu yang akan menghalangi dia masuk ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang
dimuliakan Allah. Bagaimana orang yang takabur? Bagaimana orang yang sombong? Orang yang takabur, orang yang sombong merasa jadi orang yang paling baik. Dia itulah yang baik, wong lain tidak baik. Merasa yang paling benar, dia itulah yang benar. Wong lain kati yang benar, salah galau. Mau menang sendiri, tidak galak-galak. Karena mau menang sendiri, tidak galak-galak, segala cara dilakukan supaya menang. Orang yang takabur dan sombong tidak senang menerima saran atau kritik. Karena dia merasa hebat, tidak perlu dikritik lagi, tidak perlu diberi saran lagi. Jadi orang yang tidak mau menerima saran, tidak mau menerima kritik, termasuk orang yang takabur, orang yang sombong. Kenapa tidak mau menerima saran? Karena dia hebat. Kenapa tidak mau dikritik? Karena dia merasa sempurna. Merasa sempurna. Dan bahkan orang yang takabur dan sombong itu tidak senang dengan kemajuan orang lain. Kenapa tidak senang dengan kemajuan orang lain? Ya menurut dia itulah yang maju. Dia itulah yang hebat. Maka orang yang takabur dan sombong itu tidak senang kalau orang lain maju. Dan bahkan lebih parahnya orang takabur atau orang sombong itu tidak mau menerima kebenaran walaupun dia tahu itu benar. Disampaikan kebenaran kepadanya tidak mau menerima. Dia tahu itu benar, tapi karena takabur, karena sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih baik, lebih sempurna, disampaikan kebenaran kepadanya, dia tidak terima kebenaran itu. Dia tolak kebenaran itu walau tahu dia benar. Dan orang yang seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu yang akan menghalangi orang itu masuk ke dalam surga. Memiliki sifat takabur dan sombong. Banyak contoh orang yang takabur, orang yang sombong di permukaan bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu Qarun. Qarun itu karena kesombongan, karena takaburnya, maka akhirnya Qarun beserta hartanya ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun tampil di depan kaumnya dengan angkuh, dengan sombong. Wa qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, berkata orang-orang yang cinta dunia. Dia mengatakan Qarun itu adalah keberuntungan yang besar. Innahu lazu hazzin azim. Beruntung Cak Qarun itu. Punya harta banyak, duit banyak, bini banyak, segala-galanya banyak. Hebat Qarun. Tapi apa kata orang yang punya ilmu? Kata orang yang punya ilmu, seperti Qarun itu celaka. Qala alladzina utul ilma, berkata orang-orang yang punya ilmu, seperti Qarun itu celaka. Innahu hazun azim. Lazul hazun azim. Karena seperti Qarun itu ya bukan beruntung, celaka. Jadi orang yang cinta dunia pengen seperti Qarun, punya harta banyak, duit banyak, pangkat tinggi. Tapi orang yang cinta ilmu tidak enak seperti Qarun itu. Karena seperti Qarun itu kecelakaan yang besar. Makanya pada akhirnya Qarun itu ditenggelamkan Allah beserta hartanya ke dalam perut bumi. Jadi sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya orang, setinggi-tingginya pangkat orang, nanti Allah tetap akan musnahkan apabila dia memiliki kesombongan. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama yang bisa menghalangi kita masuk surga, yakni takabur atau sombong. Yang kedua yang bisa menghalangi kita masuk surga adalah fanatik.
istilahnya itu fanatisme. Fanatik. Semuanya dipertimbangkan atas dasar golongan, tapi bukan nilai kebenaran. Dia itulah yang benar, yang lain salah. Bahkan ngajak orang lain untuk ikut yang benar menurut dia, kemudian orang lain salah. Akhirnya orang lain banyak ikut. Fanatik. Bahkan orang yang fanatik siap mati untuk membela pendapatnya. Orang yang fanatik siap mati untuk membela pendapatnya. Fanatik ini tidak boleh ada dalam diri kita. Karena bisa juga menghalangi kita masuk surga. Dalam Islam ada 4 mazhab. Dan kita tidak boleh fanatik mazhab. Mau mengikuti mazhab yang satu silakan. Tapi kita tidak mengatakan mazhab lain salah. Karena dalam Islam 4 mazhab besar itu diakui. Kalau kita fanatik kepada mazhab yang satu lalu menyalahkan mazhab yang lain, itu tidak benar. Makanya fanatik bisa juga menghalangi orang masuk ke dalam surga. Oleh karena itu hindarkan fanatisme dalam diri kita. Yang berikutnya yang bisa juga menghalangi orang untuk masuk surga dan yang harus kita bebaskan dalam diri kita agar kita tidak terhalang masuk surga, yakni hutang. Hutang ini juga bisa menghalangi orang masuk surga. Masih tergantung hutang belum dibayar. Dan hutang ini banyak dipadankan dengan janji. Kenapa dipadankan dengan janji? Karena janji hampir sama dengan hutang. Janji nak nyumbang 1 juta, tahu-tahu lah jadi sumbangan 1 juta urung. Nah, padahal kalau kita berjanji ingin nyumbang 1 juta, kalau kita jadi anggota dewan, tuh jadi anggota dewan. Sumbangan 1 juta lepas. Tidak ingat lagi. Itu 1 juta itu hutang. Makanya janji sering dipadankan dengan hutang. Kalau hutang harus dibayar. Kalau janji harus ditepati. Makanya kalau orang tidak menepati janji apabila dia berjanji atau orang tidak membayar hutang apabila dia berhutang, ini salah satu yang akan menghalangi dia masuk surga. Hutang itu harus dibayar walaupun kecil. Yang namanya hutang kecil harus dibayar. Janji walaupun sedikit kalau kita berjanji harus kita tepati. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan tidak pernah mengingkari janji. Innakala tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Yang sering ingkar janji itu manusia. Manusia sering sekali ingkar janji. Oh, berjanji-janji baik. Lah sukses gak janji tinggal janji. Gak pilih aku ya. Kalau aku menang, aku njuk motor sih kok. Lah menang, janji tinggal janji. Padahal kalau dia berjanji, itu harus ditepati. Bapak Ibu hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ini yang harus kita hindarkan dari dalam diri kita agar kita tidak terhalang masuk surga. yakni hutang. Karena hutang itu walaupun kecil, dia akan menggerogoti nilai kebaikan yang kita lakukan. Apabila hutang itu tidak dibayar. Ada lagi sekarang ini, wong yang berutang, ditagih hutang marah. Ditagih hutang lagi nak mono. Ada.
Padahal yang harusnya marah itu yang berpiutang, bukan yang berutang yang marah. Sekarang itu ada juga uang yang berutang ditagih marah. Ditagih itu bagus, mengingatkan supaya dia terlepas dari dosa. Seharusnya terima kasih. Jangan sampai ditagih utang marah. Jadi utang bisa menghalangi orang masuk surga. Walaupun utang itu kecil, wajib dibayar. Jangan sampai tidak dibayar, nanti akan menggerogoti amal ibadah yang kita lakukan. Dalam hadis disebutkan khairun nas khairuhum qada. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Maksudnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik membayar hutang itu menyegerakan membayar hutang. Kadang-kadang duit lado, hutang ini besar, tapi sayang dengan duit ini, kaget lah dulu, akhirnya mati. Hutang tidak dibayar. Makanya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam hal membayar hutang. Artinya menyegerakan membayar hutang. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Inilah 3 hal yang harus kita bebaskan dari diri kita agar kita tidak terhalang masuk surga. Semoga 3 hal ini lepas dari diri kita. Pertama, hindarkan jauh-jauh diri kita dari sifat takabur atau sombong. Yang kedua, hindarkan diri kita dari sifat fanatik. Dan yang ketiga, hindarkan jauh-jauh diri kita dari telat membayar hutang. Karena apabila 3 hal ini ada dalam diri kita, bisa menghalangi kita masuk surga. Kadang-kadang kita taat beribadah, rajin sholat, tapi sombong dengan ibadah kita. Ibadah kita tidak ada gunanya. Kadang-kadang kita banyak duit, tapi lupa dengan hutang. Tidak ada gunanya banyak duit. Bahkan ada orang yang lupa dengan hutang, tapi rajin sedekah. Aduh itu. Utangnya lupa dia bayar, kagetlah dulu, sedekah rajin. Karena duitnya banyak. Tapi bayar utang ini malasnya, beratnya. Padahal hal ini bisa menghalangi kita masuk surga. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, insyaallah kita semua menjalani tujuan hidup kita ini dengan baik, yakni beribadah, laksanakan dengan ikhlas, dan insyaallah akan mendapatkan ridha Allah dan pada akhirnya akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama hindarkan beberapa hal yang akan menghalangi kita masuk surga. Dengan hal kecil itu ibadah banyak tapi masuk surganya terhalang. Hindarkan sifat sombong, sifat angkuh, sifat takabur, hindarkan diri kita dari sifat fanatik dan segeralah bayar hutang kalau kita berhutang. Segeralah tepati janji kalau kita berjanji. InsyaAllah semua kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.